Pak Lurah. Ya, ini kita ada di candi. Kita sudah berani menyambut di candi karena sudah kelihatan bentuknya adalah candi. Walaupun sebelumnya adalah masyarakat mengenalnya sebagai punden ya. Punden, ya. Punden apa namanya Pak dulu? Punden Pandegong. Pandegong ya. Pandegong. Difungsikan apa aja oleh masyarakat pada saat dia sebagai punden gitu? Masyarakat sini biasanya itu semisal ada hajatan atau hitan atau apapun itu biasanya ngasih sembah di sini. Oh. Biasanya baritan. Pesta syukuran. Pasti kesini juga. Kesini ya? Iya. Itu rutin tiap tahun itu? Setiap tahun pastinya seperti itu. Itu dari dulu seperti itu? Dari dulu, dari nenek-nenek kita juga seperti itu. Oke. Nah, ini kan kita setelah melakukan ekskavasi, kita berhasil menemukan 3 sudutnya. 3 sudut. Ya, arah hadapnya juga kita sudah temukan, ya, seperti ini. Nah, ini nantinya kita akan tindak lanjuti, ya, bagaimana kita menampakkan secara utuh, ya, secara utuh objek ini dan tentunya lingkungannya. Siap. Ya, jadi nanti tentunya kita meminta kepada Pak Lurah dan masyarakat di sini untuk bagaimana kita bisa mengembangkan potensi ini menjadi objek destinasi wisata. Ya, jadi bisa wisata umum, bisa wisata ritual. Siap. Tapi tentunya Pak Desa itu harus mempersiapkan area ini. Ada orang yang menangani khusus. Siap. Seperti itu ya. Nah, untuk itu Pak, jadi perlu ada kesepahaman di antara kita semua. Jadi para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama gitu kan, dan anak-anak muda, kelompok anak muda, bagaimana supaya objek ini kita jadikan sebagai destinasi wisata budaya. Nah mungkin untuk itu ada harapan-harapannya, bagaimana kehendaknya Pak Lurah atau sebagai wakil masyarakat, seperti apa keinginannya? Keinginan saya dan masyarakat bisa saja setelah ditemukan candi di situs Pandegong ini, ya, nantinya kalau bisa ini dijadikan suatu wisata desa. Oh iya. Karena apa, di sini belum ada wisata yang mumpuni untuk kita nilai. Oh iya. Dan setelah ketemu candi ini, kedepannya nanti masyarakat khususnya Desa Mengantuk ini ingin menjadikan situs dan candi ini digunakan sebagai wisata desa. Oke. Nah, tentunya terkait dengan keinginan daripada masyarakat itu, pemerintah desa ya di wilayah Bapak ini harus membuat peraturan yang mengaturnya. Jadi pemanfaatan boleh untuk masyarakat secara umum, tapi ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Nah, tentunya mengikut kepada tradisi yang berlaku di masyarakat ini. Ya, seperti itu. Ya, yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Lurah di sini adalah bagaimana kita menata lingkungan ini. Ya, kita harus mencari batas keruangannya dari candi ini, sampai di mana batas-batasnya. Tentunya itu masih prosesnya masih lama Pak ya. Oke, masih lama. Itu. Nah, di langkah awal ya setelah kita melakukan ekskavasi ini, yang perlu dilakukan oleh desa adalah bagaimana melindungi dulu. Ya, artinya melindungi secara fisik dan menjaga keamanannya. Nah, dalam hal ini artinya Pak Lurah itu sudah harus menempatkan orang yang betul-betul berfungsi untuk menjaga. Ya.
Ya nantinya setelah ekskavasi ini kan setelah ini kan selesai, nanti jangka panjangnya setiap hari kita akan gerakkan masyarakat untuk menjaga ini. Soalnya apa? Kalau kita bekerja sendiri kan pastinya kan tidak bisa. Oh, enggak sama-sama. Karena apa? Situs ini juga miliknya warga semua. Kita saling untuk kita jaga, kita lestarikan. Nantinya kedepannya akan dijadikan wisata yang bagus. Oke. Nah, hal lain yang harus menjadi perhatian utama kita saat ini setelah ekskavasi adalah kita membuat pengamanan secara fisik. Jadi bukan penjaga tadi ya, itu satu hal. Nah, pengamanan fisik ini untuk sementara supaya masyarakat yang kesini tidak terjatuh ke dalam lubang ini, ya kan? Nah, dijaga fisiknya. Yang kedua adalah supaya orang tidak menginjak-injak strukturnya. Nah, itu ancaman yang kedua. Ancaman ketiga adalah dengan musim hujan yang mengguyur terus, maka ini akan runtuh. Struktur yang ada ini kan masih belum kokoh. Artinya itu harus dibuatkan cukup sementara, Pak. Sebelum dibangun yang cukup yang permanen nantinya. Nanti gini, nanti setelah ekskavasi ini selesai, ya kan, untuk terakhir kan mungkin besok, dan mungkin hari kedua atau ketiga nanti kita bakar semua. Kita amankan, kita kasih tutup agar suatu saat kalau ada hujan deras bangunan ini tidak runtuh. Gitu ya. Kita saling menjaga lah. Dan mungkin satu lagi Pak Lurah, ini ada 2 arca yang kita temukan di sini. Itu satu sama yang ini. Yang pertama ini ya. Yang pertama sayangnya tinggal sepotong ini. Tinggal sepotong. Nah, mudah-mudahan nanti di penggalian berikutnya mungkin kita bisa temukan. Harapannya begitu Pak. Nah, ini benda ini ya, kan dia bagian dari punden ini zaman dulu. Jadi sebenarnya itu sebaiknya ditaruh di sini, tapi dengan syarat bahwa ini aman, tidak rusak, tidak ada yang curi. Nah, jadi selama itu bisa dilakukan, dia ada tempatnya di sini, ya, itu boleh tetap di sini, boleh tetap di sini. Tapi tentunya harus ada berita acara ya, ada surat pernyataan dari lurah bahwa akan diamankan, dibuatkan tempat yang layak. Nah, itu yang penting. Gini, untuk pengamanan ini kan di sini kan banyak punden di setiap dusun kan banyak punden. Dan kebetulan Pandingdong ini pundennya dusun kuasa, warga dusun kuasa. Makanya dari itu kemarin warga berbondong-bondong bilang seperti ini, Pak, kalau bisa itu pun ditaruh di kuasen saja. Karena apa? Artinya dikuasain di sini ya. Sebelum ada tempat, kita saling untuk menjaga. Karena apa? Jangan sampai nantinya ini kan hal untuk kepercayaan masyarakat. Kalau bisa ditaruh di dusun kuasen sendiri. Ya itu benar Pak. Tetapi di dusun kuasen bukan di tempat lain, harus di sini. Dan itu harus ada tempat. Nah, itu yang perlu Pak Lurah jamin, pastikan ada tempat yang aman dan ada orang yang menjaga. Itu ya. Ini kita menemukan 2 arca nih, kelihatannya adalah penjaga. Ini dia adalah Nandiswara yang harusnya sebelah sana, seberang ya. Terus yang satunya lagi Mahakala, itu di sebelah sini, sebelah kanan. Nah, ini nanti kita akan amankan di sini. Tapi untuk sementara, selama belum ada fasilitas untuk menyimpannya, itu harus diamankan di rumahnya Pak Lurah dulu. Dan jangan dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Jangan di teras Pak, harus dalam rumah. Pasti ya. Karena apa? Keamanan ini juga keamanan yang sangat penting. Nah, itulah jadi kedepannya harapannya adalah bagaimana Pak Lurah bisa mengembangkan ini sebagaimana yang sebaiknya dan diharapkan oleh masyarakat. Nanti kami mendampinginya. Intinya seperti itu. Karena apa? Penduduk sini kan nggak tahu akan jangan sampai nanti itu pun merusak situs ini kalau nggak didampingi dengan BJP. Mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan oleh Pak Lurah kepada, ini kan nanti akan ditonton banyak orang nih secara nasional nanti Pak. Jadi mungkin Pak Lurah ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakatnya sendiri dan kepada masyarakat luas. Gini,
makanya setelah penemuan situs ini untuk masyarakat dusun Wasen khususnya dan desa Mengatu, kalau bisa ayo kita saling menjaga kelestarian situs ini. Karena apa? Kedepannya ini peninggalan, memang ini peninggalan sejarah yang sangat harus kita amankan. Nah, maka dari itu semua mari kita saling menjaga, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi di situs Paningkong ini. Terima kasih sebelumnya untuk dari BPJB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena apa? Dulunya ini punden hanya gundukan tanah, dan atas kerjasama dengan beliau ini muncullah suatu situs Paningkong ini. Karena apa? Sangat bagus ketemu candinya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua warga yang rela untuk saling menjaga. Nah, di sini telah hadir juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak ya, yang mendanai kegiatan ekskavasi ini, akhirnya kita bisa menemukan candi ini. Nah, mungkin Pak Yudi ada harapan-harapannya atau program lanjutannya seperti apa yang dirancang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang? Silakan Pak. Terima kasih. Katanya dengan ekskavasi yang sudah 9 hari dilakukan oleh tim BPJB Mojokerto, Jawa Timur. Kelihatannya waktu 10 hari yang kita rencanakan kelihatannya belum selesai. Gitu ya. Baru 3 sudut Pak. Baru 3 sudut. Padahal yang kita inginkan adalah bisa seluruhnya. Gitu. Hal ini nanti kaitannya dengan bagaimana tindak lanjutnya, insya Allah gitu ya. Kita masih menunggu hasil laporan evaluasi tim pelaksana yang dari BPJB. Nanti bagaimana rekomendasinya bagaimana. Jadi misalkan nanti rekomendasi tolong dilanjutkan untuk ekskavasi lanjutan tahap kedua. Insya Allah kita siap dan kita akan laporkan ke pimpinan kami, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Yudi. Pak Lurah jadi sudah siap ya Pak dari dinas menangani masalah objeknya, lingkungannya dan harus Pak Lurah itu. Siap. Lingkungan dan keamanan pasti dan insya Allah semua akan mengamankan situs ini. Jadi kita harus mensurvei melakukan survei dan test pit beberapa tempat yang kita lihat arah struktur yang ada itu ada yang masih melebar kita akan telusuri nanti. Mudah-mudahan Pak Lurah nanti siap Pak. Siap, insya Allah. Pak Lurahnya siap. Jadi dinas siap objeknya, Pak Lurah lingkungan siap. Nah, demikianlah bincang-bincang kami dengan Pak Lurah Menganto ya Pak. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang tentang bagaimana kita mengembangkan sekaligus melindungi dan memanfaatkan yang tadinya punden akhirnya menjadikan di Pak Yudi Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat secara umum, secara luas gitu, khususnya masyarakat Desa Mengantu ini dan masyarakat Indonesia secara umum. Semoga bermanfaat sekaligus kita melestarikan budaya leluhur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.